sama istijmar. Selain menggunakan air, beliau juga menggunakan batu. Sementara Ma'ad bin Adi radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang kedua tadi, saat orang-orang berkata, kami berharap meninggal sebelum mewahyi utusan Allah. Jadi ada sahabat-sahabat di akhir-akhir hidup Nabi SAW, mereka sempat berkata, ya Rasulullah, kami berharap meninggal sebelum anda supaya kami tidak melihat anda meninggal. Maka kata Ma'ad bin Adi, tidak. Kalau aku justru memohon kepada Allah agar aku wafat setelah meninggalnya Nabi SAW, dengan tujuan agar aku bisa membenarkan beliau pada saat beliau hidup dan juga pada saat beliau sudah meninggal. Jadi dua sahabat ini mulia. Nah, dua sahabat ini dari Ansar, tahu kalau sukunya lagi berkumpul untuk memilih khalifah, maka keduanya segera keluar mencari para muhajirin. Karena ini tidak boleh diputuskan sepihak. Maka Umar bin Khattab, Abu Ubaidah dan Abu Bakar radhiyallahu anhu majma'in mendengar kejadian tersebut kalau orang-orang Ansar sedang kumpul. Maka ketiganya pun jalan, ya, kemudian meninggalkan masjid Nabi SAW. Tadinya mereka mau terlibat dalam pengurusan jenazah, gitu kan? Dan ini perlu digarisbawahi pada saat itu nanti kan kita ceritakan kalau yang mengurus jenazah Nabi SAW adalah para keluarganya. Terutama Ali bin Abi Thalib terlibat dalam masalah ini radhiyallahu anhu ajma'in. Maka pergilah Abu Bakar, Abu Ubaidah dan Abu Bakar radhiyallahu anhu ajma'in kemudian pergi ke sana menyusul. Di tengah jalan mereka bertemu dengan Uwain dan Ma'an. Dua sahabat dari Ansar. Lalu keduanya mengatakan, kalian kaum muhajirin, pendamping Nabi SAW, maka ambillah keputusan dan tidak usah mempedulikan keputusan Ansar. Ya. Dan ini pelajaran penting teman-teman, bagaimana iman kalau sudah membara dalam hati seorang muslim, dia tidak mempedulikan lagi masalah sukunya, ya, masalah keluarganya, yang dia pikirkan adalah maslahat agama Islam. Bagaimana Islam bisa dipertahankan. Padahal dia bisa saja biarkan sukunya menjadi pemimpin, tapi ini enggak. Lalu kemudian Abu Bakar pun berkata, ya, tidak, demi Allah, tapi kita akan berkumpul dengan saudara-saudara kita dari Ansar agar tidak terjadi perpecahan di tengah umat. Maka mereka pun bersama-sama menuju ke Bani Thaqifah, atau tadi, ya, menuju ke perkebunan Thaqifah Bani Sa'ad, di perkebunan suku Sa'ad. Pada saat berkumpul muhajirin dan Ansar, dan muhajirin cuma ada 3 orang pada saat itu, sisanya orang-orang Ansar. Maka Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, pemimpin orang Ansar, berkata, berdiri lalu memuji Allah Subhanahu wa taala dan membaca salawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata, wahai sekalian Ansar, kalian termasuk orang-orang yang awal menganut agama ini serta memiliki kedudukan dalam Islam yang tidak didapatkan oleh suku lain dari bangsa Arab. Sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menghabiskan beberapa tahun di kaumnya untuk mendakwai mereka di Mekah agar menyembah Ar-Rahman, Zat yang Maha Penyayang, Allah, dan meninggalkan menyembah berhala, sementara tidak beriman dari kaumnya kecuali sedikit saja, dan mereka tidak mampu menolong Nabi SAW serta memenangkan agamanya. Juga mereka tidak mampu menolak keburukan yang terarahkan kepada mereka sampai Allah menghadirkan kalian dan memberikan kesempatan mulia dan melimpahkan nikmat, ya, dengan mengaruniakan kepada kalian beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, serta menolongnya, ya, menolong Nabi SAW. Juga para sahabat-sahabatnya hijrah dari Mekah, serta mempertahankan agamanya, juga berjihad melawan musuh-musuhnya, musuh Nabi SAW. Dan kalian sangat tegas dalam memperjuangkan agama Islam, sampai seluruh jazirah Arab menganut agama Islam. Akhirnya Allah memuliakan agama dan membinasakan musuh-musuh dan membuat kalian berkuasa terhadap bangsa Arab, serta Allah mematikan utusannya, ya, maksudnya Nabi SAW, sementara ia Allah dan utusannya ridho pada kalian. Oleh karena itu, kalian adalah orang yang berhak atas keputusan kepemimpinan setelah meninggalnya Nabi SAW, maka putuskanlah. Mendengar statement Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab berkata, aku sudah menyusun jawaban dengan susunan kata-kata untuk menjawab perkataan atau pernyataan Sa'ad. Pada saat Sa'ad selesai, Umar bin Khattab ingin berdiri, maka Abu Bakar pun menahan tangannya seraya berkata, tenanglah wahai Umar. Lalu Umar duduk kembali, lalu Abu Bakar mulai berkata, mengatakan setelah memuji Allah Subhanahu wa taala sebagaimana layak dipuji sebagai pencipta, dan juga, ya, membacakan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, wahai sekalian manusia, kami kaum muhajirin adalah orang-orang yang pertama menganut Islam. Tersucikan nasab-nasab kami, terdekat rumahnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu di Mekah kami tetangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memiliki kedudukan yang tinggi dalam agama, paling banyak keturunannya dari bangsa Arab, ya.
paling dekat kekerabatannya dengan Nabi SAW. Kami menganut Islam sebelum kalian dan kami didahulukan dalam Al-Quran dari kalian. Sebagaimana Allah yang Maha Tinggi telah berfirman. Ini disebutkan dalam surah At-Taubah, surah nomor 9 ayat 100. Abu Bakar membaca ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Di sini kata muhajirin didahulukan. Walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu wa 'adda lahum jannatin tajri tahtal anhar. وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَ الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam dari golongan muhajirin dan ansar. Abu Bakar mengatakan dalam Al-Quran kami dahulukan baru kalian. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Siapapun yang mencontohi para sahabat ini, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya. Mereka kekal di dalamnya dan itu adalah kemenangan yang besar. Lalu Abu Bakar berkata radhiyallahu anhu, kamilah muhajirin dan kalian adalah ansar, saudara kami dalam agama, partner kami dalam kebaikan, penolong kami dalam menghadapi musuh, dan sungguh kalian telah tepat dan tegas. Semoga Allah membalas kalian dengan kebaikan. Maka kepemimpinan di tangan kami dan kalian adalah pendamping kami. Ketahuilah bahwa tidak ada pemimpin kecuali dari Quraisy. Maka jangan kalian mengalihkan hak tersebut dari saudara-saudara kalian muhajirin. Karena ini memang ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, kalau bertemu antara satu orang Quraisy dengan orang biasa dari muslimin dan padanya ada sifat-sifat kepemimpinan, maka dia didahulukan. Umar bin Khattab berkata, demi Allah, tidak ada satupun kalimat yang diucapkan Abu Bakar tadi kecuali aku sudah niat untuk mengucapkannya. Aku sudah menyusun kata-kata yang sama sebenarnya. Lalu Abu Bakar berkata lagi, ketahuilah, kalau aku memilihkan untuk kalian, kalau aku pribadi kalian mau dengar, ya, salah satu dari kedua orang ini. Lalu Abu Bakar mengangkat tangan Umar bin Khattab dengan tangan kanannya, lalu mengangkat tangan Abu Ubaidah bin Jarrah dengan tangan kirinya. Lalu mengatakan, pilihlah salah satu dari dua orang ini yang kalian sukai. Umar lalu berkata, demi Allah tidak ada kalimatnya, kalimat Abu Bakar yang aku benci kecuali ini. Aku tidak ingin itu. Ya. Bagaimana bisa aku memimpin satu kaum sementara di tengah mereka ada Abu Bakar Siddiq? Maka Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu anhu dalam keadaan sakit saat berbicara, dan setelah berbicara ia duduk di sudut kebun dengan menutupi badannya dengan jubah. Ya. Pada saat itu tidak menanggapi apa-apa karena dia yang bicara tadi. Berdirilah seorang dari Ansar bernama Khabbab ibn Munzir radhiyallahu anhu. Seraya berkata setelah memuji Allah dan membaca salawat untuk Nabi SAW, ia berkata, solusi dariku ialah sekali dari kalian wahai muhajirin pemimpin dan sekali dari kami Ansar. Lalu kemudian dia duduk. Orang-orang bingung dan masing-masing mengucapkan pendapatnya. Melihat keadaan tersebut, maka Umar bin Khattab berdiri seraya berkata, wahai sekalian manusia, ini adalah Abu Bakar As-Siddiq yang merupakan sahabat dan pendamping Rasulullah SAW di dalam gua atau Jabal Thur saat hijrah ke Madinah. Juga Nabi SAW memerintahkan ia mengimami kalian di saat beliau SAW sedang sakit. Maka siapa di antara kalian yang bisa mengimami Abu Bakar dalam solat setelah perintah Nabi SAW padanya? Maka tidak seorang pun pada saat itu berdiri, tidak ada yang menjawab. Melihat kejadian tersebut, maka Umar berkata, ulurkanlah tanganmu wahai Abu Bakar. Maka Abu Bakar membuka telapak tangannya. Lalu Umar pun memegang tangan Abu Bakar sambil mengatakan, aku membaiatmu wahai Abu Bakar. Bishr bin Sa'ad dari kaum Ansar segera berdiri radhiyallahu anhu. Lalu meletakkan tangannya di atas tangan Abu Bakar dan mengatakan, aku membaiatmu wahai Abu Bakar. Lalu setelah dua orang ini berlomba-lombalah orang-orang pada saat itu memegang tangan Abu Bakar sambil membaiatnya sebagai pemimpin. Pada saat itu hari Senin, ya, jenazah Nabi SAW masih di rumahnya. Maaf, ini ada yang mengatakan hari Senin, ada yang mengatakan hari Selasa, ya. Dengan demikian, muslimin pada saat itu sepakat pemimpinan Abu Bakar, namun jenazah Nabi SAW masih di rumah. Ya. Pada hari itu, di waktu sholat duhur, Abu Bakar naik ke atas mimbar. Umar mendahuluinya dan mengatakan, sebentar Abu Bakar, izinkan aku berbicara terlebih dahulu. Maka Abu Bakar pun mengizinkan Umar yang lalu ke mimbar dan berkata, wahai sekalian manusia, setelah balik dari Bani Thaqifah ini,
Ya, dari perkebunan tadi masuk dalam masjid, niatnya ingin mengurus jenazah Nabi SAW, tapi karena sudah tiba waktu sholat duhur, maka Abu Bakar ingin naik dan semimbar, ingin menyampaikan sesuatu. Lalu Umar meminta waktu dulu. Lalu Umar berkata, wahai sekalian manusia, ketahuilah, perkataanku kemarin bahwasanya Rasulullah SAW belum wafat adalah godaan syaitan dan tidak benar. Ketahuilah bahwa sungguhnya orang-orang telah sepakat memilih sahabat Nabi kalian yang telah menemaninya di dalam gua saat hijrah. Maka berdiri dan baiatlah ia. Maka berdirilah seluruh muslimin membayat Abu Bakar pada saat itu ya ke atas mimbar, dan kemudian Abu Bakar berkhutbah. Khutbah yang masyhur dari Abu Bakar pada saat itu, ini menjelang waktu sholat duhur. Ya. Maka Abu Bakar mengatakan setelah memuji Allah SWT dan membaca salawat pada Nabi SAW, wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku telah terpilih di antara kalian dan bukan berarti yang terbaik di antara kalian. Jadi aku sekarang dipilih, tapi bukan aku berarti yang terbaik di antara kalian. Cuma sudah dipilih jadi pemimpin. Ya. Dan ini tentu bentuk tawadhu dan merendahnya Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya, karena dia adalah adalah terbaiknya umat ini, ya. Dan ini disepakati oleh Sunnah wal Jamaah, orang yang paling afdal setelah para nabi-nabi adalah Abu Bakar. Di kalangan sahabat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW tidak ada yang sama setingkat dengan Abu Bakar. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis sahih, kalau seandainya iman Abu Bakar ditimbang di sebuah timbangan dan iman seluruh umat ini ditimbangan yang lain, maka tetap akan lebih berat imannya Abu Bakar, ya. Bila aku benar, maka dukung dan tolonglah aku. Bila aku buruk, maka ingatkanlah dan luruskanlah aku. Prinsipku, kejujuran adalah amanah. Dan kebohongan adalah pengkhianatan. Artinya, dalam hidupku aku akan selalu jujur. Makanya beliau dapat julukan As-Siddiq. Ya. Dan kebohongan bagiku pengkhianatan. Artinya aku tidak akan bohong dan juga aku akan menghukum orang yang bohong. Siapapun yang lemah di antara kalian pasti akan kuat di sisiku sampai haknya kembali insya Allah. Jadi selalu walaupun dia lemah, dia akan kuat di sisiku, aku akan tolong sampai haknya dia kembali. Siapapun yang kuat di antara kalian pasti lemah di sisiku sampai aku mengambil hak orang lain darinya insya Allah. Ya. Sebagian muslimin pada saat itu menyangka bila mengucapkan